Ouch! Ouch! Ouch, Charlie! Ow! Charlie, that really hurt. Halo kawan-kawan, bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba memforecast dulu kira-kira harga mau ke arah mana. Kita mulai dari pair kesukaan banyak orang, yakni XAU USD atau Gold ya. Seperti biasa kita akan top down analisis terlebih dahulu. Monthly ini seperti yang saya bilang dari minggu-minggu sebelumnya, harga berada di antara Mahi dan Malo. Biasanya memang terjadi sideways di TF-TF kecilnya. Seperti itu. Oke, kita tandai dulu karena minggu lalu dia close-nya bearish, kita tandai di Malonya monthly ya. Karena ini support terdekatnya dia. Kita lihat di weekly ada apa. Di weekly apa yang kita lihat supportnya monthly adalah low BB-nya weekly ya. Dan ternyata candle close di weekly dia membuat arah. Oke, karena ada arah maka kemungkinan tendensi harga meneruskan perjalanan ke low BB weekly ya. Ini untuk di weekly. Lalu kita lihat di daily ada apa. Nah, di daily ini adalah low BB sekaligus malonya monthly ya. Dan di daily close-nya adalah momentum. Ada kemungkinan harga tendensi menuju ke malonya monthly. Nah, di sebelah kiri nampak di sebelah sini saya tandai ini adalah line of fire-nya dari ekstrim. Ya. Ada kemungkinan harga akan meretrace atau mencoba ke sini. Ada tendensi ke situ. Mungkin bisa membuat double ekstrim atau apapun setup itu. Jika ada, hati-hati. Ekstrim. Jika memang close ini adalah ekstrim, tendensi dia untuk naik sangat kuat. Ya, hati-hati. Oke, sekarang kita lihat dulu dari H4-nya. Di H4 apa yang kita lihat? H4 momentum re-entry. Ya, ini MA5 keluar. Ini adalah ekstrim. Nah, apakah ini MHV? Kita lihat di H1-nya. Ada kemungkinan dia MHV. Berarti ada kemungkinan dia akan mencoba ke Mahi H4 dulu di hari Senin. Ya. Lalu jika tak tembus atau dia berjejer ke kanan, maka dia bisa bertemu dengan mid BB untuk turun. Turunnya kemana? Turunnya kemungkinan dia akan menuju Malo monthly atau low BB weekly untuk membuat setup di sini. Hati-hati jika dia membuat double ekstrim, kawan-kawan. Karena jika double ekstrim, tendensi dia akan naik secara BPMA. Oke, ini adalah XAU USD. Sekarang kita coba buka pair yang lain ya. Oke, sekarang kita ada di pair Euro USD. Nah, seperti biasa kita lihat dari monthly harga untuk monthly ya, belum close candle ini. Dia ada bearish, kemungkinan dia akan ke mid BB atau ke MA50, daerah supportnya dia. Ke mid BB atau ke MA50 di monthly.
Kemungkinan ya kawan-kawan. Kita lihat di weekly-nya ada apa sekarang. Di weekly kemarin minggu lalu dia close membuat arah sell. Nah, dia membuat arah sell. Kalau kita lihat, ini adalah mid BB monthly. Ini adalah EMA 50 monthly. Secara tendensi, dia memang akan mengejar minim ke mid BB monthly atau ke EMA 50. Kalau dari secara weekly ya, karena close candle dia sudah membuat arah baru. Kita lihat di daily ada apa. Di daily, harga sudah membuat CS arah kuku sell. Nah, membuat CS arah kuku sell, destinasi dia adalah minimal ke low BB daily. Nah, ini penting kawan-kawan. Kemungkinan secara daily tendensi dia akan terus turun, mencari low BB daily, mid BB monthly, EMA 50 monthly. Karena ini semua berdekatan. Kawan. Lalu di H4 apa yang kita lihat? Ada momentum. Kita bisa cari re-entry-nya di H1 atau H4 untuk sell. Sampai kemana? Ya tadi itu, sampai ke mid BB monthly atau EMA 50 monthly, terdekat di low BB daily. Karena di daily kita tahu ini adalah IB. IB itu bukan introduce broker ya. IB itu kalau di Fibo Musang initial break. Jadi ada dia di break oleh candle yang lain. Nah, ini dia. Ini adalah kawasan. Kalau mungkin di price action supply and demand ya kawan-kawan. Seperti itu. Ini adalah target kita. Oke, untuk sementara ini adalah target kita. Jika ada reaksi di sebelah sini, hati-hati, dia juga bisa naik. Oke, ini untuk pair Euro USD. Mari kita coba di pair lain. Oke, sekarang kita ada di pair AUD USD, Australian Dollar US Dollar. Oke, apa yang kita lihat di monthly seperti biasa? Oke, untuk sementara memang kemungkinan dia akan mencoba meretrace sekali lagi di mid BB monthly. Kita tandai ya, di mid BB monthly. Oke, kita lihat di weekly. Nah, di weekly ini sedikit berbeda dengan Euro USD kawan-kawan, karena dia tidak membuat arah. Dia masih ada arah buy yang belum dimatikan. Nah, ini menarik kawan-kawan. Kita tandai aja di malonya. Malonya weekly ya. Kita lihat di H4. Ternyata di H4 ini saya melihat ada momentum. Mungkin dia akan membuat re-entry dulu, lalu turun ke kawasan ini, malonya weekly. Dan di daily ini kemungkinan dia akan mengejar low BB daily. Mungkin ini agak sedikit naik besok. Low BB daily ini dia akan tetap masih merespek di daerah rally base rally ini. Di sebelah sini dia akan mencari kawasan untuk re-entry buy. Mungkin ya kawan-kawan, kemungkinan besar dia akan mencari kawasan re-entry buy di kawasan ini. Nah, so untuk AUD USD seminggu ke depan kita cari momen sell karena ada momentum tadi di H4. Namun jangan tamak-tamak karena masih ada kemungkinan di tengah perjalanan, tengah minggu atau akhir minggu bisa menjadi, kalau ada setup ekstrim TP wajib MHV, ada kemungkinan dia akan naik. Ini untuk AUD USD. Sekarang kita coba pair yang lain ya.
Oke, sekarang kita ada di pair GBP USD, pound sterling US dollar. Apa yang kita lihat di monthly? Kita tandai lagi karena memang masih bearish tapi belum close candle ya. Kita tandai di monthly. Yang terdekat adalah malu monthly. Kita lihat di weekly apa yang kita lihat. Nah, di weekly ini kawan-kawan, kan dia masih ada arah sell, lalu re-entry. Di sini ada hal yang menarik kawan-kawan. Dia tidak mampu melepasi mahi, dia membuat shadow kena di mid BB. Nah, ini adalah re-entry mid di weekly. Kemungkinan akan ada close minim 2 candle bear. Ini sudah satu. Kemungkinan di minggu besok ini ada bear satu lagi close. Itu menurut PDF yang saya baca ya kawan-kawan. Jadi jika re-entry mid di H1, H4, intinya di bawah daily lah, itu 3 candle penerusan minim. Namun jika daily, weekly, monthly, minim 2 candle penerusan. Oke. Nah, jadi kita tahu sekarang tendensi dia akan mengejar ke malu monthly atau malunya weekly. Oke, malunya weekly. Nah, ini tendensi dia. Jika ini jebol, waduh kawan-kawan, dan jebol EMA 50 pula, bahaya kawan-kawan. GBP USD atau pound sterling US dollar ini akan melakukan perjalanan jauh kawan-kawan jika mampu menjebol MALO weekly dan EMA 50 weekly, karena dia kemungkinan dia akan mengejar EMA 200 di weekly seperti itu. Tapi kan masih lama, masih panjang ya kan, kita forecast hanya mingguan dulu. Jadi terdekat adalah dia kemungkinan mengejar MALO weekly atau ke EMA 50. Ini untuk sementara. Kita lihat di daily ada apa. Di daily yang kita lihat dia membuat arah kuku sell. Nah, arah kuku sell ini destinasi dia akan mengejar ke low BB daily. Nah, low BB daily ini kemungkinan hari Senin besok dia akan sedikit menaik di area weekly malonya weekly, di area malo weekly. Jadi kemungkinan besar di awal minggu dia akan meneruskan penurunan di daerah sini. Kita tunggu apakah ada setup untuk re-entry weekly buy, atau apakah dia mampu menjebol menuju ke kawasan EMA 50 nya weekly atau malonya monthly ya. Oke, ini untuk daily. Jadi tendensi kita masih turun dulu. Kita lihat di mana dia akan berhenti. Di H4 apa yang kita lihat? Nah, jadi di H4 masih ada momentum sell. Momentum akan ada re-entry. Kawan-kawan bisa ambil re-entry H1 atau H4-nya dengan destinasi yang dua tadi ini. Jika ada SOP dan valid, kawan-kawan bisa masuk re-entry. Itulah kesempatan kita sebagai trader BBMA. Pergunakan kesempatan ini dengan baik. Ada momentum, ada re-entry, layer kau. Tapi jangan lupa money manajemennya harus dijaga kawan-kawan. Sekarang kita coba ke pair lain ya. Oke, sekarang kita ada di pair USD Canadian kawan-kawan. Di USD Canadian di monthly apa yang kita lihat? Di monthly dia berada di mahi monthly dan sempat dia reject EMA 50. Cuman kalau dia masih, kan ini masih belum close candle ya kawan-kawan. Kita monthly masih belum tahu
Apakah dia menuju ke EMA 50 lagi atau berkumpul bersama mid untuk melakukan re-entry mid? Kita belum tahu. Yang kita tahu di monthly adalah harga sekarang ada di MAHI. Ya, harga ada di MAHI. Itu clue-nya. Kita lihat di weekly. Di weekly apa yang kita lihat? Di weekly sekali lagi harga berada close di MAHI-nya weekly. Nah, sebelumnya ada momentum, ada re-entry. Kemungkinan dia akan mengejar kembali lagi ke kawasan EMA 50 weekly. Berarti kawasan EMA 50 nya monthly dan mid BB ini. Nah, begini kawan-kawan ya. Jadi di sini adalah kawasan EMA 50 nya monthly dan mid BB nya monthly. Oke, sekarang kita tahu kemungkinan dia akan mengejar ke sana, ke kawasan atas ini. Kita lihat di daily apakah mengizinkan. Nah, di daily ini sepintas saya lihat dia close candle di luarnya atau di atasnya top BB. Namun poinnya saya juga melihat ada ekstrim, ada ekstrim. Di bawah belum ada ekstrim. So hati-hati kawan-kawan, kemungkinan dia naik ini hanya untuk melakukan penurunan. Namun jangan berkecil hati, kita bisa lihat ada re-entry di TFH4 atau H1. Re-entry buy kita bisa ambil dulu kawan-kawan. Tapi sekali lagi SOP kan valid kan. Tak valid jangan entry. Ya, hati-hati kawan-kawan. Karena kemungkinan kalau menurut saya dia bisa membuat 1, 2, 3 ekstrim di sini. Kemungkinan. Masih kemungkinan kawan-kawan. Ya. Tapi menurut saya masih ada kemungkinan dia untuk re-entry dulu di H4 H1 re-entry buy. Kita cari, kita masuk. Ada setup, ada sinyal setup, kita entry. Oke. Terlihat juga di ini AWSOM juga sudah ada divergent. So ya mungkin ini naik untuk turun kawan-kawan. Ini USD Canadian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan share serta subscribe ya kawan-kawan. And see you in the next video. Thank you.